Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, punten pisan untuk video kali ini atau seterusnya gitu ya. Jangan di skip videonya dari awal sampai akhir karena beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh teman-teman Bobotoh yang lain kembali ditanyakan lagi. Jadi kemungkinan ya tidak menyimak sampai akhir. Jadi pertanyaannya ada yang sama atau harus kita ulang-ulang terlebih dahulu gitu ya. Dan untuk yang ingin salam menyapanya ya ditunggu juga sampai dengan akhir video karena biasanya kita sampaikan di akhir-akhir video teman-teman, jadi biar ya semuanya terbacakan pertanyaannya dan juga yang ingin menyapanya juga kita bacakan insya Allah. Jadi memang ya informasi di sini insya Allah lah bermanfaat ya. Jadi kalau memang terlewat ya terlewat satu hari saja informasinya sudah kelamaan tahunya teman-teman. Baik, langsung kita mulai saja di tema yang pertama teman-teman. Ini ada kabar baik nih buat teman-teman Boboto semua. PT LIB menurut dirutnya atau Pak Ferry Paulus gitu ya, khusus Persib Bandung dan Dewa United diizinkan untuk membeli 11 pemain asing teman-teman. Nah ini khusus untuk Persib dan Dewa saja, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku apa saja dan untuk apa pemain asingnya. Nah disimak baik-baik teman-teman. Dirut PT LIB ini menyatakan kemarin bahwa Indonesia atau klub-klub Indonesia ini harus mengangkat poin daripada klub yang memang bermain di level Asia katanya. Jadi ya musim depan kan ada Persib dan juga Dewa United yang bermain gitu ya. Kalau Persib akan melakukan kualifikasi untuk masuk ke ACL 2, sedangkan Dewa United sudah otomatis masuk ke fase grup di ACL Champion League gitu ya. Jadi ya memang kedua-duanya bermain di kompetisi Asia. Nah untuk menaikkan level atau taraf permainan dari kedua tim tersebut yaitu Persib dan Dewa, PT LIB mengizinkan katanya untuk sampai dengan 11 pemain asing dimiliki dua klub ini. Namun yaitu untuk dimainkan ketika di level Asia gitu ya teman-teman. Tapi ketika untuk bermain di level Liga 1 tetap yang boleh bermain hanya 8 pemain saja. Nah ini regulasinya bagaimana? Apakah akan diperbaharui atau gimana? Ini juga belum ada kelanjutannya. Tapi minimal sudah ada lampu hijau. Jadi ya PT LIB ini mendukung sekali tim-tim Liga Indonesia yang memang menjadi wakil di Piala Asia harus betul-betul mempunyai integritas katanya, permainan yang baik, dan ya harus merebut poin sebanyak-banyaknya karena akan meningkatkan poin klub yang selanjutnya gitu ya di musim selanjutnya, biar lebih banyak lagi tim Indonesia yang masuk di level Asia atau ya tidak perlu kualifikasian lah, jadi bisa langsung masuk ke fase grup yang mana bisa di ACL 1, ACL 2 gitu ya. Nah ini memang ya didukung banget katanya Ferry Paulus dengan ya penambahan pemain asing untuk Persib dan Dewa United menjadi 11 pemain. Nah untuk regulasinya mungkin sedang dicocokkan dulu dengan regulasi di Liga Indonesia yang mana kan maksimal 8 pemain asing. Nah kalau ada tambahan 11 pemain asing, nah bagaimana yang harus dimainkan siapa atau bagaimana regulasinya kita tunggu sama-sama. Minimal alhamdulillah berarti mungkin Persib sekarang lagi ngerem dulu nih, mau beli pemain lokal juga ya mikir-mikir dulu, yang daripada budget sekian mendingan bagi dua dengan calon pemain asing barunya. Jadi setelah Patricio Matricandi kemarin sepertinya bukan yang terakhir pemain asingnya jika memang dibuka lagi keran pemain asing, tambahan 3 pemain asing untuk Persib Bandung dan Dewa United. Ini menarik teman-teman, yang mana wah ini bisa jadi perumoran nasional lagi gitu ya. Persib Bandung bakal kedatangan siapa lagi kalau memang boleh
melakukan 11 pemain asing, pembelian 11 pemain asing. Jadi Persib bisa membeli 3 pemain asing lagi tambahan. Nah, ini menarik pisan lah untuk ditunggu, teman-teman. Nah, baik, itu sedikit mengenai ACL 2 atau Piala Asia. Nah, ada kabar yang kurang mengenakan lagi, yang mana Persib Bandung disebut-sebut gitu ya, dibawa-bawa di AFF Cup. Nah, ini untuk AFF ini atau Piala, kita musim kemarin tuh mendengarnya Shopee Cup gitu ya. Shopee Cup ini levelnya kan yang ngadainnya AFF gitu ya, level Asia Tenggara. Sedangkan kalau AFC itu kan levelnya untuk tingkatan Asia. Nah, untuk regulasi menurut Ferry Paulus, kenapa sekarang dipermasalahkan, sedang viral gitu ya, bahwa tidak ada wakil Indonesia di Shopee Cup. Kalau musim kemarin kalau nggak salah ada PSM dengan Borneo gitu ya. Nah, ini musim depan tidak ada wakil dari Indonesia. Kenapa? Pertanyaannya kenapa tidak ada? Nah, untuk PT LIB memang sudah diminta oleh penyelenggara Shopee Cup ini bahwa yang bisa dikirimkan wakilnya hanya posisi 1 dan posisi 2 akhir saja di klasmen grup masing-masing gitu ya, yang bisa mengikuti Shopee Cup. Nah, Indonesia itu mengirimkan Persebaya dan Malut United yang notabene ada di peringkat 3 dan peringkat 4 musim lalu gitu ya. Nah, makanya ditolaklah oleh AFF. Iya, nanaonan gitu ya. Apakah ini tidak menghargai kami yang mengundang atau bagaimana? Makanya ya sudah, kalau memang nggak mau ngirimin posisi 1, posisi 2, maksudnya tidak mau mengirimkan Persib dan Dewa, ya sudah nggak usah ikutan Shopee Cup saja sekalian gitu. Jadi ini sudah final katanya untuk pengundian grup dan pengundian berapa jumlah peserta gitu yang akan ikut Shopee Cup, sehingga ya sudah tidak ada wakil Indonesia di musim depan gitu ya di Shopee Cup ini. Nah, jangan salah teman-teman, menurut Ferry Paulus juga ya, ini kita kali ini memang betul harus mendukung Ferry Paulus ya. Punten, kita sebagai boboto kadang kan suka aya naon gitu ya kalau di Liga mah, tapi kalau untuk urusan ini ya kita dukung Ferry Paulus, karena menurut Ferry Paulus ya posisi 1 dan posisi 2 kita memang difokuskan di level Asia aja, jangan naon gitu ya milu di kompetisi yang levelnya Asia Tenggara di AFF ya. Maksudnya Shopee Cup ini kan bisalah diwakilin sama yang lainnya, karena musim lalu sudah ada agreement atau perjanjian di Liga 1 bahwa posisi 1 dan 2 ikut ACL 2, lalu juga dapat jatah di AFC Challenge League, lalu peringkat 3 dan 4 ikut di AFF Cup, maksudnya yang Shopee Cup ini gitu ya. Nah, ini memang sudah ada agreement di PT LIB musim kemarin, siapa yang menangnya posisi 1 sampai 4 gitu ya. Nah, ketika Shopee Cup ini ada, panpelnya minta peringkat 1-2, ya PT LIB memberikan peringkat 3 dan 4 ditolak gitu. Nah, ini memang tidak ada perjanjian khusus gitu, walaupun sudah tahu PT LIB mengenai yang harus dikirimkan tuh peringkat berapa, namun ya tetap tidak ada perjanjian secara tertulis dan bagaimana dengan Indonesia gitu ya, dengan PT LIB, sehingga ya sudah, kita juga bebas menentukan siapa yang harus bermain di level Asia dan di level Asia Tenggara. Nah, kalau kita justru ya sudahlah, mendingan ya nggak usah juga gitu ya, kalau memang nggak boleh dikirimkan ya sudah, jangan sampai Persib dikorbankan lagi, karena ini kan waktunya panjang teman-teman. Kalau ikutan Shopee Cup juga Persib punya beberapa kompetisi Liga 1 yang sudah sangat melelahkan. Kita tahu benang merahnya adalah Bojan Hodak pernah mengatakan bermain dari satu kota ke kota ini minimal paling cepat adalah 6 jam katanya. Perjalanan itu paling cepat, paling lamanya bisa puluhan jam, apalagi kalau yang waktu musim kemarin ada PSBS Biak gitu ya, bermain di Biak, ini lebih dari 10 jam kata perjalanan. Begitu pula ketika away menghadapi tim-tim yang jauh gitu ya di luar pulau. Nah, ini memang ya sangat melelahkan, belum lagi harus ikut kualifikasi ACL 2 gitu ya. Kalau memang ACL 2 insya Allah masuk, kalau tidak ya harus bermain di Challenge League juga gitu ya, AFC Challenge League ya, sama saja gitu. Jadi ya akan sibuk, ditambah kalau memang dikirimkan wakilnya ke Shopee Cup gitu ya, menghadapi ini itu ya,
waduh ini waktunya karunya gitu ya, pemain Persib juga apalagi ada perampingan sekarang, dan ini sebetulnya tidak diprediksi juga, sehingga ya Bojan Hodak juga kemungkinan akan menolak gitu kalau memang Persib yang akan dikirimkan ke Shopee Cup dengan Dewa. Nah, makanya kalau kali ini kita dukunglah Jang Naon lah untuk lebih baik memprioritaskan skala besar di level Asia daripada Asia Tenggara. Punten gitu ya kalau memang kita berbeda pendapat, tapi setidaknya ya namanya AFF saja untuk kompetisi resmi AFF tidak diakuin FIFA gitu ya, apalagi ya sekedar ya turnamen di Asia Tenggara, ya biarinlah nanti-nanti aja. Kalau memang mau ya dikirimkan peringkat 3 dan 4, Persebaya dan Malut sudah siap sebetulnya, namun ya ditolak oleh pihak AFF, ya enggak lah, tanda naon kalau memang tidak diizinkan, ya itu juga ya sudah, memang mereka yang penyelenggaranya, mereka mau ngapain ya mangga, kalau kita juga nggak mau ikutan ya sudah, jangan memaksa gitu ya, intinya mah saling menghormati. Nah ini alhamdulillah, jadi Persib tidak terbebani lagi oleh jadwal yang sangat sibuk gitu ya jika harus mengikuti Shopee Cup. Begitu teman-teman kronologinya, jadi jangan lagi bingung gitu ya, kenapa Persib tidak ikutan Shopee Cup, atau kenapa PT LIB mengizinkan Persib dan Dewa untuk ada membeli 11 pemain asing, ada tambahan. Nah ini untuk ya karena kan kalau di level ACL itu atau di level Piala Asia itu kan pemain asing apalagi dari negara lain itu dibebaskan gitu ya. Jadi ya udah, kita harus berprestasi, kita juga harus mendongkrak poin klub-klub Liga Indonesia di level Asia. Jadi ya diizinkan dan memang dikasih lampu hijau oleh PT LIB. Mungkin regulasinya sekarang sedang diurus dulu gimana nantinya teman-teman. Nanti kita update lagi. Ini menarik nih, kalau memang 11 pemain asing, siapa lagi yang akan dibeli oleh Persib Bandung gitu ya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi dan beberapa juga yang ingin menyapa gitu. Langsung saja, yang pertama, Kang, nah Persib teu aya pemain Asiana. Nah ini nih yang suka nge-skip video. Sudah kita jelaskan juga teman-teman beberapa hari yang lalu, beberapa konten yang lalu juga, bahwa Persib, atau bukan Persib, Liga Indonesia dari mulai musim kemarin sudah membebaskan tidak ada kuota pemain asing dari Asianya gitu ya. Jadi 8 pemain asing boleh dari negara manapun, tidak ada kuota Asiaan ayeuna mah. Jadi ya kenapa tidak ada Asia? Ya karena tidak, regulasinya sudah dihapus, boleh bebas dari negara manapun, tidak harus dari Asia teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan ditonton yang nanyanya saat ini sehingga sudah paham teman-teman. Lalu yang kedua, bek kiri asa kurang Kang, kurang Rezaldi hungkul. Wis lalawora ini bek kiri asa kurang. Enggak, kan ada Rezaldi di bek kiri kan ya, ini di LB ada Rezaldi, ada juga Jalnando, apalagi sekarang ada adiknya Rezaldi juga bisa ditempatkan di bek kiri, ada Hamra gitu ya, lalu ditambah Dewangga juga bisa di situ, karena ya memang beberapa posisi ini versatil seorang pemain, jadi bisa ditempatkan itu. Makanya ya alhamdulillah kalau bek kiri saya pikir sudah cukup di situ ya teman-teman, cukuplah kalau bek kiri. Jadi ya sepertinya kalau beli juga bukan beli bek kiri lah, itu udah cukup kalau bek kiri. Lalu selanjutnya, Dimas Derajat katanya dipinjemin ke Persebaya ya kan? Nggak tahu, lihat nanti aja lah teman-teman. Kalau memang pemain diasporanya berhasil didatangkan, posisinya sama dengan Dimas Derajat, kemungkinan ya Dimas Derajat yang di kemana gitu ya, atau ya tetap stay di sini atau bagaimana ya, kita lihat nanti ya. Jadi ya tunggu saja lah, kalau memang ya pokoknya masih ada yang akan dipinjamkan atau bahkan dilepas, pemainnya kita nggak nyebutin gitu ya. Jadi ya tunggulah, kalau memang sudah deal nanti juga akan ada infonya gitu teman-teman. Lalu yang selanjutnya, Persib jadi main di Shopee Cup, katanya AFF nggak mau Persebaya sama Malut musim depan Kang. Itu udah kita bahas tadi. Ya pokoknya Persib nggak akan main juga di Shopee Cup gitu. Pokoknya Indonesia tidak akan mengirimkan wakilnya
di Shopee Cup gitu ya untuk musim depan. Jadi tidak ada yang bermain di Shopee Cup. Lalu selanjutnya bahas PSBS Biakang yang dilarang pakai SJH sama LIB. Wow, ini apa ya? Ya memang kemarin sempat booming kan ya, ingin menggunakan Sidolix sebagai mesnya dan tempat latihan, lalu SJH untuk home base-nya gitu selama Liga 1 musim depan. Namun Ferry Paulus di sini menentang katanya, atau memberikan saran jangan di Bandung katanya, kalau bisa mah di Pulau Jawa lah, asal jangan di Bandung, dan jangan di satu lagi mana ya yang mau dipakai timnas katanya gitu ya. Nah selain kota itu boleh di Bantul katanya, boleh di ini, boleh di itu, mangga, tapi ya kalau bisa jangan di Bandung. Nah ini juga menjadi pertanyaan, tidak dijelaskan memang kenapa tidak boleh di Bandung. Kalau ini mah bercandaan tim redaksi kita saja gitu ya teman-teman. Kenapa tidak boleh di Bandung? Meren, ini mah meren dalam tanda kutip. Pertama, Persib bisa diuntungkan dengan PSBS berkandang di Bandung karena kan ya masih deket gitu ya. Persib menghadapi PSBS katakanlah musim depan laga kandang, ya tetap mainnya di Bandung. Kalau laga tandang pun ya paling ke SJH, tetap saja itu juga kan dekat gitu ya dengan Bandung, walaupun di Kabupaten Bandung ya SJH kan jadi kandang Persib juga gitu musim lalu. Jadi ya sama saja, kayak bukan away gitu ya, away rasa home lah gitu ya. Nah ini mungkin ya yang ditakutkan oleh Ferry Paulus mungkin gitu ya, kalau saat ini kita tidak sependapat dengan Ferry Paulus, dan bisa jadi tim-tim lain juga memang tidak ada yang protes ya, kan baik home base di mana juga kan tidak masalah untuk tim-tim lain, kenapa mesti diatur-atur gitu oleh PT LIB. Jadi kalau untuk bercandaan yang kedua, bisa jadi kalau Persija itu kan bisa bisa away-nya ke Bandung gitu, maksudnya bisa 2 kali away ke Bandung menghadapi Persib dan menghadapi PSBS. Nah mungkin ditakutkan ada kerusuhan, ditakutkan ini atau bagaimana, ini juga mungkin bisa ke situ gitu ya pikirannya. Tapi ini mah kita nggak tahu lah, hanya ngobrol sesama teman-teman redaksi saja, apakah memang itu alasannya atau alasan keamanan, kenyamanan atau bagaimana. Kan sejauh ini tidak ada tim yang protes, bahkan Persib Bandung pun ya tidak protes. PSBS mau menggunakan Sidolix sebagai mesnya, sebagai tempat latihan, mau menggunakan SJH sebagai home base-nya, nggak masalah. Manajemen Persib Bandung justru yang mendukung saja, mangga saja, karena itu kan bukan punya Persib, itu punya Pemkot. Kalau dia nyewa lancar gitu ya, tidak ada masalah, dokumen atau persyaratannya dipenuhi, ya sudah gitu. Jadi ya sudah, nggak ada ini kenapa PT LIB sampai ngurusin home base, nggak boleh di sini, nggak boleh di Bandung gitu ya. Nah inilah yang memang menjadi sedikit pertanyaan teman-teman gitu ya. Langsung saja kita bahas yang mau nyapa gitu. Ada dari Bobotoh Kulon hadir. Wah, Bobotoh Kulon hadir, hatur nuhun. Ada dari Bobotoh Bayongbong Garut. Lalu juga ada Bobotoh Pasir Guyon Cianjur. Ada Bobotoh Cikawet. Ada ada Viking Banjaran, ada Bobotoh Manonjaya Tasik, ada Bobotoh dari Margahayu Raya, ada dari Viking Sukanagara, ada juga dari Bobotoh Malaysia. Wah ini mantap, jauh. Ada juga dari ini yang titip salam dari objek wisata Cibulan, Manis Kidul, Kuningan. Wah mantap ini wisatanya. Mudah-mudahan kalau kita berkunjung ke sana mah ayak meren gitu ya. Tiket terusan gratis lah. Tapi enggak lah, insya Allah kalau memang kita berkunjung ke Kuningan mah kita mampir ke wisata Cibulan Manis Kidul Kuningan. Baik teman-teman, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.